Bapak sekalian, Mas Masan udah kelihatan ya, Mas? Share screen saya. Apakah sudah Udah, terlihat? sampun Oh Pak, ya, sampun. Nggih. nggih, matur suwun. Sebenarnya ini topik yang cherry picking bagi saya. Cherry picking itu artinya mungkin karena apa namanya? Saya diberitahu secara cukup mendadak oleh Mas Heri, kolega saya, gitu kan. Mas, aku ini ngomong apa? Saya bilang ke Mas Heri, wes ngomong apa saja, Gusaan kayak gitu loh. Belum ada PowerPoint dan lain sebagainya. Nggak harus pakai PowerPoint doang. Ini kan nanti apa namanya nggak jelas banget ya. tidak ada PowerPoint-nya. Terus soal topik kemudian saya memilih ini ya. Topik ini saya pikir cukup relevan dengan apa yang ada di Indonesia karena apa? Karena seringkali Mas-Masan dan semua teman-teman yang di sini, kita ini yang dididik untuk meyakini bahwa agama kita ini yang benar, kemudian menjadi galau manakala kita dihadapkan dengan Pancasila. Kayak gitu. Saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa, kebetulan mahasiswa ini Katolik di Universitas Widya Mandala UWM ini kampusnya Mas John itu kan. Kalau dalam satu masalah, ini pertanyaan saya kepada salah satu mahasiswa. Kalau dalam satu masalah ya yang membutuhkan solusi, lalu kamu mencari di Alkitabmu dan Alkitabmu terasa solusinya adalah A, tapi Pancasila memberikan solusi B, mana kemudian yang kamu akan pilih? Kamu akan memilih solusi dari Alkitabmu atau solusi dari Pancasila? Mahasiswa itu kemudian lama berpikir. Saya menangkap wajahnya itu galau, wajahnya itu bingung. Ya. Ini pertanyaannya juga sama kalau kemudian saya kasihkan kepada teman-teman yang muslim. Kalau dalam satu masalah kamu mencari di Al-Qur'an dikasih solusi A, tapi menurut Pancasila solusinya adalah B, mana yang akan kamu pegang? Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini presentasi saya itu kira-kira berangkat dari hal yang seperti ini. Nanti moga-moga bisa dikembangkan lebih lanjut karena apa? Karena hipotesis saya meyakini seperti ini. Kalau kita beragama, apapun agama kita, lalu kemudian kita mengabaikan Pancasila, maka sangat mungkin kemudian kita akan tidak punya komitmen untuk melakukan pembelaan terhadap kebinekaan yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Itu hipotesis saya. Jadi menurut saya beragama selaras Pancasila itu menjadi hal yang sangat penting. Saya akan mulai dengan isu yang tadi sempat saya obrolkan sama Mas Sugeng gitu kan. Kayak gini ya. Ini jadi trending topik ya 2 hari ini. Jadi trending topik ini ada seorang perempuan yang saya yakin dia bukan orang Islam dan juga mungkin bukan orang Kristen, kayak gitu. Dia menjadi sorotan publik saat sirkuit Mandalika itu tidak bisa dipakai karena hujannya sangat deras. Hujannya sangat deras. Nah, dia ini Mbak Rara, kemudian memang ini orang dekatnya Jokowi, dia berprofesi sebagai pawang hujan. Bayangkan hujan alam, kemudian yang kadang-kadang itu kita tidak bisa sentuh secara teologi, tapi hanya bisa disentuh oleh sesuatu yang bersifat sains, kemudian ternyata bisa disentuh dan bisa dikendalikan. Tidak dengan menggunakan pendekatan sains, tapi pendekatan yang metafisik. Nah, ini adalah testimoni, yang sebelah kanan itu adalah testimoni dari Loris Capirossi. Ia adalah direktur pertandingan dari MotoGP, kayak gitu. Di apa namanya? Di dalam situs di Kumparan, dia menulis ya, si Loris ini menulis. Yang saya tahu pas hari Kamis, saya bilang di sini sangat panas sekali, aspal sangat panas sekali. Lalu mereka, pihak Mandalika bertanya ke saya, apakah Anda ingin ada sedikit hujan?
Hujan ringan atau deras. Jadi ini kayak di warkop gitu atau di warung Padang begitu, mau pedas atau enggak. Loris ini yang tradisi barat, didikan barat, kemudian kan menjadi agak bingung saya membayangkan. Bagaimana di Indonesia yang sainsnya itu tidak cukup oke, misalkan kalah dengan negara yang lain, kemudian bisa melakukan terobosan seperti itu. Saya awalnya bingung dan bertanya, memang bisa. Mereka bilang tentu bisa, lalu tidak lama kemudian benar terjadi hujan. Nah, yang ingin saya katakan, saya juga ingin mengatakan bahwa tadi pagi ada trending topiknya ada satu kata di Twitter yang kata itu bunyinya memalukan. Memalukan itu adalah menjadi trending topik karena apa? Karena ada banyak Twitter orang-orang yang main Twitter itu mencerca apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini. Ya, karena dianggap tahayul, dianggap menyekutukan Tuhan, dianggap dia dianggap menjadi aib karena apa? Karena syirik, karena dia menyekutukan Tuhan. Padahal dia melakukan apa yang menurut saya sangat luar biasa dengan kepercayaannya. Saya mendengar sekali testimoni dari Mbak Rara ini kan. Dia dengan timnya, ya, ternyata ada banyak agama di timnya Mbak Rara ini. Mbak Rara sendiri saya kira dia sangat mungkin dia Hindu. Dia ngomong seperti ini, bahwa kesuksesannya untuk bisa mengendalikan hujan di Mandalika itu tidak lepas dari izin Allah yang Maha Kuasa. Dia ngomong seperti itu. Dan Sang Hyang Widiwasa dan para dewa-dewa yang saya panggil. Bayang dewa itu yang laki-laki semuanya, Allah yang laki-laki dalam banyak persepsi, itu kemudian dipanggil dan kemudian diminta bernegosiasi agar supaya awannya bisa bergeser seperti ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa alih-alih mengatakan thank you Mbak Rara for your service for this country, ada banyak orang yang mengatakan ini adalah haram, ini adalah beda. Padahal ini adalah warisan Nusantara yang sangat luar biasa. Dan yang mengatakan, yang mencerca Mbak Rara itu adalah banyak sekali dari orang-orang yang katakanlah berasal dari agama-agama besar. Nah, bagi saya ini menjadi satu terobosan yang menarik. Bagaimana mungkin apa yang dirawat oleh Mbak Rara dalam kepercayaan Indonesiawi ternyata tidak cukup diapresiasi oleh banyak orang karena dianggap bertentangan dengan apa yang mereka percayai menyangkut dengan agama. Bagi saya Mbak Rara ini menurut saya jauh lebih keren ya, atau jauh lebih sakti misalkan ketimbang katakanlah kiai-kiai besar, pendeta, romo yang mungkin bisa jadi kalau berdoa belum tentu dia bisa bernegosiasi dengan Tuhannya untuk bisa seketika itu bisa menyeret awan yang awalnya di sirkuit Mandalika kemudian diarahkan ke Samudra Hindia seperti itu. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang menarik ya, beragama yang tidak dijiwai oleh Pancasila, saya kira akan menimbulkan luka dan tidak apresiatif kepada hal-hal yang bersifat lokal di luar agama yang mereka percayai. Ini yang menarik. Saya juga untuk masuk pada tema besar kita beragama secara Pancasila, selaras Pancasila kenapa penting, saya juga ingin cerita apa yang saya lakukan 2 minggu yang lalu. Nah, ini Ibu Bapak. Nah, saya ganteng memang. Tapi itu adalah 2 pasangan yang baru saja saya nikahkan secara Islam. Yang satu itu lulusan, dua-duanya alumni Gajah Mada. Yang laki-laki namanya Mas Junjun, dia Muslim. Yang perempuan namanya Mbak Feni. Mbak Feni ini Katolik, warga dari paroki Kristus Raja di Surabaya. Mas John pasti tahu paroki Kristus Raja.
Saya menikahkannya secara Islam. Sehari setelahnya, kemudian pemberkatan oleh Romo Paroki yang ada di Kristus Raja Surabaya. Saya menulis ya, judulnya Hujan Batu Pengantin Baru. Waktu itu acaranya 12 Februari. Waktu itu Surabaya Barat sedang ada hujan es batu, dan kemudian di wilayah Mer itu ada angin puting beliung tanggal 12 Februari pada waktu itu. Nah, yang menarik apa? Kalau kita melihat yang lebih bawah, status ini diberi respon ya per hari ini oleh 2.300 orang yang like, yang love, yang marah. Itu di status saya itu di like 2,3 ribu orang. Ini capaian tersendiri bagi status saya di Facebook. Dan di-share lebih dari 250 orang men-share. Dan dikomentari, mendapatkan komentar, hampir 500 orang berkomentar. Rata-rata mengapresiasi. Ini adalah perkawinan beda agama, yang satu Islam, yang satu Katolik, yang menurut banyak orang, itu bagi orang yang beragamanya tidak selaras Pancasila, mereka pasti akan marah. Yang Islam akan marah, itu haram, tidak boleh. Yang kekristenan itu juga ngomong, wah itu gimana? Yang Kristen juga ngomong, itu bagaimana? Kristen ya harusnya dapat Kristen, Katolik dapat Katolik. Jangan-jangan mereka kumpul kebo, jangan-jangan mereka tidak punya surat. Saya ingin katakan, perkawinan mereka yang melalui Gereja Katolik Roma itu sah menurut agama dan menurut negara. Mereka itu juga mendapatkan buku catatan, buku perkawinan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil. Nah, 2 orang ini kemudian meminta saya untuk melengkapi kebahagiaannya dengan cara mengakatkan mereka berdua secara Islam. Kalau pertanyaannya apakah Mbak Feni yang Katolik harus Islam terlebih dahulu? Tentu tidak harus. Gitu, tidak harus. Nah, saya bisa melakukan itu. Tentu saja ini di luar KUA karena KUA tidak bisa melayani, tetapi catatan sipil bisa melayani. Nah, bagi orang-orang yang beragamanya tidak selaras Pancasila, maka ketika mereka melihat interfaith marriage, mereka akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang hina, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan di Indonesia. Karena bagi mereka itu adalah terlarang. Karena bagi mereka kebahagiaan itu hanya bisa dilakukan menurut mereka kalau satu agama saja. Tetapi yang ingin katakan itu tidak sepenuhnya benar, karena kebahagiaan itu adalah tidak bisa disekat oleh agama tertentu. Dan buktinya adalah ini yang kita lakukan. Nah, kalau kita beragama yang tidak selaras dengan Pancasila, maka cara pandang kita akan mengatakan bahwa model perkawinan ini itu adalah model perkawinan yang terlarang. Padahal bagaimana mungkin kita menganggap bahwa kebahagiaan yang tidak melanggar undang-undang dianggap terlarang? Ini yang menurut saya ingin mulai berdasarkan 2 cerita yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kita seharusnya beragama. Saya sebagai orang Islam yang dididik cukup lama di pesantren, dan saya bangga dengan hal itu, setuju 8 tahunan, dan kemudian mengambil hukum keluarga Islam di Universitas Tebu Ireng, saya merasa terhormat diminta untuk menjadi fasilitator dalam perkawinannya Mas Junjung dan juga Mbak Feni seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana model beragama di Indonesia terkait dengan Pancasila? Saya ingin mengatakan seperti ini. Bagi saya, ada 3 golongan orang di Indonesia, ya,
yang beragama yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi model orang beragama terkait dengan Pancasila itu terfragmentasi menjadi tiga. Ya, terfragmentasi menjadi tiga. Sebentar. Ya. Model beragama menurut bagaimana Pancasila ditafsirkan. Nanti ibu bapak, teman-temanku juga bisa ngecek ibu bapak, teman-teman semuanya itu berada di kuadran yang mana. Saya ingin mulai begini, sejak kecil kita ini, ya sejak kita kecil, terutama yang usia-usia senior kayak kita Mas San, apa namanya Mas Heri, Mas John dan juga Mas Sugeng, dan juga teman-teman yang milenial, itu kalau baca Pancasila itu kan seperti ini. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang Indonesia dididik membaca Pancasila dalam narasi yang seragam seperti itu. Ya, apa implikasinya ketika kita beragama dan dididik di dalam cara pembacaan Pancasila yang seperti itu? Menurut saya, yang pertama, sangat mungkin orang yang beragama itu ketika dididik dengan narasi Pancasila yang seperti itu, ia akan masuk dalam kelompok mainstream. Kelompok mainstream, ya, ini kebanyakan orang ya. Kelompok mainstream itu kelompok aliran utama. Kelompok mainstream, ketika orang itu beragama dan membaca Pancasila seperti yang tadi sudah saya demonstrasikan, kelompok mainstream itu cirinya menganggap sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu yang paling sakti dalam Pancasila. Ya. Jadi kalau Anda semuanya menganggap sila Pancasila, sila yang pertama adalah sila yang paling sakti dalam Pancasila, sangat mungkin Anda akan masuk di kelompok mainstream ini. Nah, biasanya kelompok mainstream ini lebih menganak emaskan sila pertama ketimbang 4 sila yang lain. Yakni 4 sila lainnya tidak digubris. Jadi dia begitu terobsesi dengan sila yang pertama. Sehingga dia lupa untuk membreakdown sila yang kedua. Dia lupa sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia lupa sila persatuan Indonesia. Dia lupa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dia lupa sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selalu saja ia wiridkan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, terus saja seperti itu. Apa yang salah? Tentu tidak salah. Sampai kemudian mereka tidak menyadari bahwa karena ia terobsesi dengan sila yang pertama, maka sila yang 2, 3, 4, dan 5 tidak digubris. Sehingga dia semakin beragama saja. Implikasinya apa? Orang-orang yang seperti ini biasanya akan terjangkit untuk menganggap bahwa orang yang tidak bertuhan itu akan dituduh sebagai individu yang jahat dan musuh negara dan oleh karena itu harus dipidanakan. Jadi orang yang kelompok mainstream ini akan mengidap sebuah penyakit menganggap bahwa kalau ada orang yang ateis, kalau ada orang yang agnostik, itu akan dianggap sebagai orang yang jahat. Kayak gitu. Poinnya yang dalam berpikiran adalah kalau kamu pengen baik, kamu harus mengakui Tuhan. Kalau nggak mengakui Tuhan, maka kamu akan jadi jahat, kamu akan jadi pemerkosa, kamu akan jadi koruptor, kamu akan jadi penyunat BLT, kamu akan jadi perusak lingkungan kalau kamu nggak bertuhan. Jadi kelompok mainstream seperti ini, yang cirinya seperti ini, itu biasanya akan menganggap orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak terafiliasi dengan agama tertentu sebagai individu yang jahat. Padahal belum tentu. Jadi sejak awal dia itu tidak adil di dalam melihat itu.
Pokoknya kalau ketemu orang yang tidak percaya Tuhan, ya pasti kamu itu orang yang tidak percaya Tuhan pasti jahat. Padahal belum tentu. Nah, implikasi yang lain bagi kelompok mainstream ini adalah mereka biasanya itu juga tidak cukup fair, tidak cukup arif terhadap para korban peristiwa 6566, peristiwa G30S. Ya, mereka menganggap orang-orang para korban 65 dan 66 itu dianggap sebagai orang komunis, yang orang komunis berarti mereka tidak punya Tuhan. Jadi distigma. Nah, kelompok mainstream yang cara bacanya seperti itu akan juga punya potensi untuk melakukan praktek ketidakadilan, pelanggengan diskriminasi terhadap para korban 6566 yang oleh narasi besar di Indonesia distigma menjadi PKI dan PKI itu anti Tuhan. Kayak gitu. Ini yang menurut saya hati-hati. Kita bisa ngecek beragama kita ini seperti apa. Bisa juga di sini adalah para korban, para yang masuk di kelompok mainstream ini, apapun agamanya, itu juga berpotensi untuk memusuhi orang-orang yang beragama yang dianggap memiliki Tuhan banyak. Kayak gitu. Misalkan kalau kalian Protestan, ya, kalian Protestan. Protestannya yang biasa-biasa saja. Udah Protestan Tionghoa. Lalu ketemu dengan orang Konghucu yang dianggap penyembah patung dan dewanya banyak. Maka kalian menggunakan keprotestanan kalian untuk menista bahwa Konghucu atau Buddha atau Hindu itu adalah sedang menyekutukan Tuhan. Hati-hati dengan model beragama yang menggunakan narasi Pancasila yang mainstream. Sama seperti orang Islam yang karena ketidaktahuannya terhadap agama yang lain, kemudian menganggap Mbak Rara itu sebagai hal yang syirik, hal yang menyekutukan Tuhan, kemudian dan yang lain sebagainya. Ini model yang pertama, bagaimana orang itu beragama dengan menafsirkan Pancasila secara mainstream. Orang seperti ini itu menurut saya juga dalam tanda petik berbahaya bagi kebinekaan. Kalau ada orang Indonesia lalu mengaku dia tidak mempercayai Tuhan atau mengaku agnostik, maka maka ia akan membenci orang-orang yang mengaku dirinya agnostik dan ateis seperti itu. Dia tidak melihat bahwa meskipun orang itu tidak mempercayai Tuhan, tapi ia harus diperlakukan sebagai manusia. Dia tidak melihat seperti itu. Nah, hati-hati. Ini kelompok yang mainstream, jumlahnya sangat banyak. Ya, belum saya survei, tapi ya bolehlah kita berada di dalam angka kasar 60-70% dari total orang beragama di Indonesia. Nah, ini adalah model beragama yang nomor 2. Model beragama yang hanya menjangkiti di kalangan kelompok Islam. Ya, di kalangan kelompok Islam. Ini menurutku menarik ini. Ya, ini menarik ya. Saya menemukan jadi model beragama menurut bagaimana Pancasila ditafsirkan, ini yang terjadi di komunitas Islam. Saya belum ngecek di kelompok selain Islam ya, tapi ini menjangkiti kelompok Islam, kelompok Islam. Ya, jadi saya menyebutnya sebagai kelompok Islamis. Kelompok Islamis saya definisikan sebagai orang Islam yang pro Indonesia jadi negara Islam. Kelompok Islamis itu adalah orang Islam yang pro Indonesia itu memiliki perda-perda bernuansa syariah. Itu saya anggap sebagai kelompok Islamis. Misalkan yang kemarin rame di Malang, wisata halal, halal city di Malang,
Halal City di Gresik. Pokoknya ada banyak perda-perda yang syariah seperti itu. Ini masuk di wilayah ini. Nah, kelompok Islamis ini memiliki penafsiran yang unik terkait dengan Pancasila. Ya, mereka ini persis seperti kelompok mainstream tadi, ya, kelompok Islamis ini juga mengagungkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dengan bumbu yang lebih pedas. Ya. Bumbu yang lebih pedas itu seperti apa? Jadi, iya, mereka ini sangat mengagungkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dengan tafsirannya yang lebih pedas. Mereka ini menganggap sila pertama itu adalah sila yang memang hanya milik orang Islam. Dari mana mereka punya pandangan seperti ini? Salah satu yang cara pandangannya seperti ini adalah, kalau tidak salah, adalah Mas Egy Sujana. Salah satu, di googling saja, Egy Sujana. Dia kalau tidak salah di dalam sidang Mahkamah Konstitusi ketika menjudicial review soal undang-undang keormasan begitu, dia memberikan kesaksian bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah murni milik Islam. Alasannya apa? Karena menurut dia, yang juga diamini oleh banyak orang, Esa itu identik dengan tauhid. Tauhid itu adalah konsep paling fundamental di dalam akidah Islam. Jadi Esa itu identik dengan tauhid. Tauhid itu miliknya Islam. Dan hanya orang Islam saja yang Tuhannya Esa, menurut mereka. Jadi menurut kelompok ini, hanya Tuhannya orang Islam saja yang Esa. Dengan arti kata, Tuhannya orang-orang selain Islam, itu dianggap banyak, dianggap politeis oleh orang-orang yang seperti ini. Mereka meyakini bahwa Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Protestan, itu 3, bukan 1. Menurut mereka ini. Kalau Tuhannya orang Hindu banyak, Tuhannya orang Buddha banyak, Tuhannya orang Konghucu banyak, orang Buddha malah nggak punya Tuhan. Menurut kacamata mereka. Jadi mereka menganeksasi kelompok ini, ya, merebut tafsir tunggalnya terkait dengan sila yang pertama dengan mengatakan bahwa Pancasila itu adalah miliknya orang Islam, not for the others people with various religious background. Sehingga apa? Ya kalau kita memperjuangkan Pancasila, ya kita memperjuangkan syariat Islam seperti itu. Maka karena mereka yang memiliki cara pandang seperti ini, punya pandangan seperti ini, maka bisa ditebak bahwa Indonesia ini adalah miliknya orang Islam. Itu sebabnya bagi mereka, mereka menjadi sah untuk misalkan mengimplementasikan apa yang dianggap mereka sebagai ajaran Islam. Apalagi menurut mereka, orang Islam adalah mayoritas. Lebih dari 85%. Seperti itu. Perumahan syariah ada di mana-mana, semuanya harus disertifikasi halal. Iya kan? Universitas Islam tidak lagi membolehkan orang yang berbeda agama untuk bisa menjadi dosen di sana. Jadi semuanya serba Islam. Semuanya harus disertifikasi. Bahkan kulkas atau make up ini, saya punya make up ini, itu juga harus ada sertifikasinya halal. Terobsesi seperti itu. Nah, bagi mereka ini, mereka diam-diam mendefinisikan siapa musuh mereka. Ya siapa saja bagi mereka, siapa saja yang dianggap mengganggu umat Islam, itu adalah musuh mereka. Mengganggu umat Islam, bagi narasi kelompok ini, dianggap sebagai mengganggu negara, dan itu musuh negara. Contoh yang paling konkret adalah, misalkan di Surabaya. Ya, di Surabaya, di wilayah Citraland itu,
ada tanah milik GKI Citraland yang dia sudah mendapatkan tanda tangan lebih dari 180 tanda tangan. Yang itu harusnya bisa diterbitkan surat izinnya, IMB-nya. Tetapi karena ini masih diganjal oleh sebagian orang Islam yang menganggap bahwa di wilayah tersebut tidak lagi butuh gereja, maka gereja tersebut tidak bisa dibangun. Nggak bisa dibangun. Ya, karena apa? Karena calon gereja ini dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan. Bayangkan, ya, mengganggu kelompok ini dianggap mengganggu negara, mereka mencarikan justifikasinya secara legal, lalu kemudian hak hidup dan hak beragama berkeyakinan mereka itu tidak diperbolehkan lagi atas nama negara, padahal sebenarnya ini adalah kontestasi apa yang mereka percayai dengan kekristenan itu sendiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah dua kelompok yang meyakini agamanya, yang juga berdialektika dengan Pancasila. Kalau negara Pancasila ini dipegang oleh dua kelompok ini, rumit nanti. Ya, maka saya menawarkan beragama dengan pendekatan yang ketiga, yakni pendekatan alternatif. Seperti itu. Ini yang saya anggap beragama yang selaras Pancasila. Saya menawarkan ini kepada ibu bapak semuanya, kepada mahasiswa-mahasiswa Ubaya. Gak peduli kamu Kristen, gak peduli kamu Katolik, gak peduli kamu penghayat, gak peduli kamu Hindu, gak peduli kamu Buddha, gak peduli kamu Tao, gak peduli kamu Syiah, gak peduli kamu Ahmadiyah, gak peduli kamu NU, gak peduli kamu Muhammadiyah, gak peduli kamu FPI, gak peduli apa saja. Ya, kalau kalian beragama yang bisa mendamaikan Pancasila, maka negara ini akan menjadi lebih aman. Nah, yang saya tawarkan adalah agama yang selaras Pancasila itu adalah orang yang beragama yang memiliki cara yang unik di dalam membaca Pancasila. Jadi, agama bisa selaras Pancasila, mau Kristen, mau Islam, mau apa, bisa selaras Pancasila, kalau cara membaca Pancasilanya itu seperti yang saya tawarkan ini. Jadi pembacaan Pancasilanya tidak lagi Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, 4, 5, enggak seperti itu cara pembacaan yang saya tawarkan. Cara pembacaan yang saya tawarkan agar kita beragama selaras Pancasila adalah seperti ini. Cara pembacaan Pancasilanya. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Versi sederhananya adalah semakin mas-masan ini berislam, semakin ia akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Semakin Pak John Wollo ini berkatolik, maka ia harusnya akan semakin berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konkretnya apa? Konkretnya ya, ini konkretnya misalkan ada orang yang mau bangun gereja di desanya mas-masan yang mayoritas adalah orang Islam. Ya, dia kan butuh tanda tangan, butuh izin. Maka kalau orang Islamnya itu menggunakan pendekatan mainstream dan pendekatan yang dua Islamis, maka tidak akan mungkin gereja tersebut akan berdiri di desanya mas-masan. Tapi
Kalau orang yang di desanya Mas-Masan kebanyakan orang Islam, ia menggunakan pendekatan alternatif bahwa semakin aku berislam, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan dan mewujudkan keadilan sosial, maka keberadaan gereja yang ada di sana justru akan disambut dengan hangat. Oh, saudaraku, silakan membangun gereja di sini. Saya bantu ya, kayak gitu. Sama dengan banyak orang Kristen yang ketika hidup di dalam perumahan yang banyak orang Islamnya atau desa-desa Islam, ketika Ramadan tiba, dan ada darusan di masjid, lalu banyak orang Kristen itu kemudian juga ikut berbondong-bondong ngasih takjil. Dia orang Kristen, tapi dia memberikan jajan ke masjid tersebut, ya seperti itu. Jadi kalau ini adalah model beragama secara Pancasila menurut saya. Jadi model beragama secara Pancasila adalah semakin orang itu beragama, semakin orang itu berislam, maka semakin ia akan lebih mengedepankan kemanusiaan. Nah, saya menawarkan kepada kepada ibu bapak yang ada di sini untuk mempertimbangkan bagaimana berkristen yang selaras Pancasila, bagaimana berislam secara Pancasila, bagaimana berkatolik secara Pancasila. Sebab kalau hanya berislam saja, berkatolik saja, saya khawatir kemudian kita lebih mengedepankan identitas kita, identitas keagamaan kita, identitas kesukuan kita, ketimbang keindonesiaan itu sendiri. Saya kira itu Mas-Masan pemantik diskusi dari saya. Mohon maaf kalau panjang kali lebar dan lain sebagainya. Saya